Kok nggak ngajak aja Sayyidina Ali untuk hijrah bersamanya dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena di saat Nabi Muhammad hendak hijrah, di pundaknya Nabi, di sisinya Nabi masih banyak amanat orang-orang kafir Quraisy yang harus dikembalikan. Nabi Muhammad tidak terlantarkan mereka. Nabi Muhammad nggak mau sia-siakan mereka. Nabi Muhammad nggak mau khianatin mereka. Walaupun mereka jahat kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka makar terhadap Rasulullah, tapi kita lihat Nabi Muhammad tetap menjaga amanat-amanat yang dititipkan kepada Nabi Muhammad, yaitu harta-hartanya orang-orang kafir Quraisy. Kok bisa? Jadi dulu sebelum ia diutus menjadi Nabi dan Rasul, kita lihat Nabi Muhammad begitu dicinta oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad begitu disanjung, dipuji-puji oleh orang-orang Quraisy, sampai Nabi Muhammad mendapatkan julukan Muhammad Al-Amin, yang artinya sosok Muhammad yang sangat amanat, yang paling jujur. Karena mereka yakini saat itu tidak ada orang yang paling amanat dan jujur sejujur dan seamanatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi setelah ia diutus menjadi nabi dan rasul, dibutakan mata mereka dari kebenaran. Yang dulu nabi disanjung, yang dulu nabi dipuji, nabi jadi dicaci, yang dulu nabi dicinta, nabi jadi dicela. Mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi biarpun mereka jahat sama Nabi, mereka tetap nitipin hartanya ke Nabi Muhammad. Mereka tetap minta tolong jagain harta mereka kepada Nabi Muhammad. Karena dulu belum ada yang namanya bank atau jasa-jasa penitipan barang, nggak ada. Mereka kalau mau nitip sesuatu harta mereka kepada satu orang yang mereka yakini dia amanat. Dan saat itu yang paling amanat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Muhammad, biarpun mereka jahat, bahkan mereka hendak membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak ditelantarkan oleh Nabi Muhammad. Coba kita misalkan kita punya tetangga, ya Allah, bawel banget. Misalkan kita punya tetangga, ya Allah, kerjaannya hasut sama kita, suka ngegibahin kita, suka ngegosipin kita. Tahu-tahu itu tetangga kita tuh yang jahat banget sama kita, yang suka ngomongin kita, yang hasut banget sama kita. Pada saat mau lebaran dia nitipin motornya, nitipin mobilnya kepada kita. Dia pengen pulang kampung 3 bulan. Tuh kira-kira motor mobilnya kita jagain apa kita gadein? Kita gadein, kita jual buat modal kawin. Ya Allah. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Kita lihat akhlaknya Rasulullah. Dirangkul, bukan dipukul. Kalau kita dirangkul dulu, habis itu kita gebukin bareng-bareng. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan kadang kita suka ketemu sama orang-orang yang kalau lagi butuh baik banget sama kita, kalau lagi butuh sopan banget, kalau lagi ada maunya ya Allah lembut banget. Contohnya apa? Orang yang mau minjem duit, lagi mau minjem duit nih, lagi minjem duit baik banget, sopan banget. Kalau ada orang rada-rada sopan banget gitu, biasanya nggak sopan, tahu-tahu sopan, rada-rada curiga juga kita mau minjem duit. Kalau kita bisa, kita mampu, kita bantu. Jangan kita suuton, kita bantu orang mau minjem duit, kesian. Mungkin dia buat keluarga, mungkin buat makan anak. Tapi ingat, orang yang ngutang, orang yang minjem duit, saat kamu ngutang, saat kamu minjem uang, harus siap untuk ditagih. Karena berapa banyak orang ketika minjem duit sopannya luar biasa, tapi giliran ditagih galakan dia sama kita. Kita tagih lagi, nomor kita diblokir. Iya. Betul nggak? Ada nggak di sini? Nggak ada. Ini muka-muka orang kaya semua. Amin. Tuh orang kalau kayak begitu tuh, ya kalau ditagih galakan dia sama kita. Kalau belum mati jangan dikuburin. Ya masa kubur hidup-hidup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Mereka sudah siap. Sayyidina Ali tidur tempat tidurnya Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sudah siap ingin hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah siap menikam dan mereka mengepung daripada rumahnya Nabi Muhammad dengan senjata lengkapnya. Nabi Muhammad saat keluar dari rumahnya enggak nunduk-nunduk, enggak dalam keadaan takut-takut, enggak. Demi Allah, Nabi Muhammad keluar rumah saat hendak hijrah ke kota Madinah dengan gagahnya, dengan wibawanya, dengan haibahnya. Akan tetapi mata-mata mereka orang-orang kafir Quraisy yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu Nabi sempat menaruh daripada pasir di atas palanya Abu Jahal, diambil pasir ditaruh di atas palanya Walid bin Mughirah, diambil pasir ditaruh di atas pala-palanya orang kafir Quraisy. Lalu Nabi Muhammad hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Saat itu sudah lama Nabi pergi, baru orang-orang kafir Quraisy merasa dibodohi. Seperti kita dibodohi, ada apa ini dengan kita? Lalu yang satu bilang, enggak, tenang, Muhammad masih ada di dalam itu, dia lagi tidur, lagi berbaring dengan selimut warna hijau yang biasa dia pakai. Enggak, kalau begitu kita harus dobrak rumahnya Muhammad. Sampai akhirnya didobrak rumahnya Nabi Muhammad dan didapati betul saja ada seseorang yang tidur di atas tempat tidurnya Nabi. Lalu yang satu bilang, langsung kita bunuh. Jangan, takutnya ini bukan Muhammad, pasti itu Muhammad. Ciri-cirinya begitu, biasa tidurnya begitu, pakai selimut warna hijau, ini pasti Muhammad, bukan yang lain. Jangan, dibuka dulu. Betul saja, yang tertidur di situ ternyata adalah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengembalikan harta-harta mereka orang-orang kafir Quraisy yang dulu diamanatkan kepada Nabi Muhammad, dikembaliin sama Nabi Muhammad. Luar biasa akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi mendekati daripada kota Madinah, dan orang-orang Madinah mereka sudah mendengar kabar Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang berjalan menuju Madinah, dan mereka prediksikan kalau Nabi Muhammad jalan di waktu itu bakal sampai di waktu nanti. Sampai mereka prediksikan waktu tersebut datangnya Nabi Muhammad, mereka bersiap diri, mereka berhias diri, mereka menunggu di Babil Madinah, di dekat pintu-pintu daripada kota Madinah, menyambut daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perbatasan Madinah. Ada di antara mereka yang membawa tetabuhan, ya, semacam daripada hadrah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ada di antara mereka bawa anak-anak mereka, ada yang jalan sendiri, ada yang naik ke atas tempat yang lebih tinggi, ke atas pohon, ke atas gunung, demi melihat dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikabarkan dari salah seorang yang berada di atas ketinggian bahwa itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq sudah dekat dengan kota kita, kota Madinah. Lalu mereka dengan segera menyambut kedatangan Rasulullah dengan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina semangat semua. Wajah